Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Novar Putra Deni Wijaya, NPM 20065769930 dari Prodi Teknik Perkapalan. Di sini saya akan menjelaskan PPT yang telah saya buat mengenai konsep dasar dari unjuk kerja mesin. Untuk PPT ini dibagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama yaitu torsi dan tenaga, yang akan membahas masalah torsi serta horsepower pada mesin, mulai dari indicated horsepower sampai dengan friction horsepower, serta bore dan stroke dan kapasitas mesin. Bagian kedua yaitu efisiensi pada mesin, mulai dari indicated thermal efficiency, mechanical efficiency, sampai dengan relative efisiensi. Bagian yang ketiga, yang merupakan bagian terakhir, yaitu akan membahas seputar parameter yang digunakan untuk menilai performa dari sebuah mesin, yaitu mean effective pressure, specific power output, sampai ke specific fuel consumption, dan mean piston speed. Bagian pertama yaitu torsi dan tenaga. Sebagai introduction, di sini akan dijelaskan secara singkat mengenai usaha, energi, dan daya. Usaha didefinisikan sebagai energi yang disalurkan sehingga berhasil menggerakkan suatu benda dengan gaya tertentu. Secara matematis dirumuskan W sama dengan F kali S, di mana F adalah gaya dan S adalah perpindahan. Yang kedua yaitu energi, yang merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Energi sendiri terbagi menjadi banyak, ada berbagai macam. Namun di sini saya berikan 3 contoh, yaitu energi kinetik, energi potensial, serta energi potensial pegas. Dan yang terakhir yaitu daya atau tenaga, dalam bahasa Inggrisnya yaitu power, yang merupakan kecepatan untuk melakukan usaha atau usaha yang dilakukan setiap sekon. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut: P sama dengan W dibagi dengan waktu, atau usaha dibagi dengan waktu, bisa juga dirumuskan sebagai gaya dikali dengan kecepatan. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai torsi. Torsi adalah besaran vektor yang menyebabkan benda bergerak melingkar atau berotasi. Torsi karena merupakan besaran vektor, maka arah tentu diperhatikan. Di mana jika arah putarannya searah jarum jam, maka bernilai positif maupun sebaliknya. Dalam mesin, torsi didefinisikan sebagai gerakan berupa dorongan yang terjadi antara piston dan poros engkol. Beberapa perbedaan torsi dan tenaga, yaitu yang pertama, torsi berbicara mengenai akselerasi, sedangkan tenaga lebih berkaitan dengan kecepatan dari mesin. Torsi sendiri dihasilkan dari perkalian antara gaya dengan jarak atau F kali R, sedangkan daya atau tenaga sendiri diperoleh setelah kita mendapatkan torsi, kemudian dikalikan dengan RPM dari mesin tersebut. Nilai torsi juga bisa dirubah dengan gearbox pada mesin, sedangkan tenaga sendiri tidak dapat dimanipulasi oleh apapun, karena merupakan hasil dari torsi sendiri. Jadi untuk mengubah tenaga, perlu juga merubah torsi pada mesin. Selanjutnya ada bore dan stroke. Bore sendiri didefinisikan sebagai diameter silinder atau isi liner blok mesin, dan stroke didefinisikan sebagai jarak piston yang bergerak maju mundur dalam blok mesin. Di sini ada ilustrasi yang merupakan ilustrasi dari bore dan stroke. Nah, tipe dari bore dan stroke pada mesin sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu overbore. Pada mesin overbore, ukuran dari bore lebih besar daripada ukuran stroke. Seperti yang bisa dilihat di contoh gambar yang ada di bawah di bagian sebelah kanan. Nah, mesin overbore sendiri dia memiliki kelebihan tenaga dan power maksimum pada putaran RPM mesin menengah dan tinggi. Mesin overbore ini contohnya digunakan pada kendaraan yang lebih membutuhkan kecepatan, contohnya seperti mobil sport. Yang kedua yaitu mesin overstroke, di mana merupakan kebalikannya dari overbore, ukuran dari stroke lebih besar daripada ukuran bore, seperti bisa dilihat di bagian kiri di gambar. Mesin yang menggunakan mesin overstroke yaitu kendaraan yang lebih membutuhkan torsi ataupun dorongan, contohnya seperti mobil off-road. Dan yang ketiga, yaitu yang terakhir, merupakan square engine, di mana mesin square engine ukuran antara bore dan stroke relatif sama. Biasanya mesin ini digunakan pada mobil harian di mana dibutuhkan nilai kecepatan dan torsi yang hampir mirip atau sama-sama bagusnya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kapasitas mesin. Kapasitas mesin yaitu engine displacement atau piston displacement, merupakan volume yang disapu oleh piston di dalam silinder mesin dalam gerakan piston tersebut, mulai dari titik mati atas sampai ke titik mati bawah. Biasanya ditentukan dalam sentimeter kubik ataupun cc, liter ataupun inci kubik. Nah, hubungan dari kapasitas mesin dengan output tenaga, engine displacement yang semakin besar akan menghasilkan output tenaga yang lebih besar pula, karena campuran udara dan bahan bakar yang masuk ke dalam piston akan semakin banyak.
Rumusnya yaitu V sama dengan P per 4 kali D kuadrat kali L kali N, di mana D adalah bor dan L adalah stroke. Maka di sini dapat dilihat bahwa untuk menghitung kapasitas mesin perlu kita mengetahui terlebih dahulu ukuran bor dan stroke pada sebuah mesin. Nah, selanjutnya ada rasio kompresi. Rasio kompresi ini adalah perbandingan antara volume silinder ketika piston berada di titik terendah dengan posisi piston pada titik paling atas. Semakin tinggi rasio kompresi, maka udara yang masuk atau yang terkompresi semakin banyak, sehingga tekanan akan semakin besar yang berujung pada torsi yang meningkat dan efisiensi yang semakin besar. Nah, rasio kompresi ini menentukan pada mesin akan menentukan kandungan research octane number dalam bahan bakar yang wajib digunakan. Karena semakin tinggi nilai oktan pada bahan bakar, maka semakin tinggi pula tekanan udara yang mampu ditahan. Maka semakin tinggi rasio kompresi, maka butuh nilai oktan yang semakin besar juga. Bila bahan bakar yang digunakan nilai oktannya tidak sesuai dengan rasio kompresi yang ada, maka rentan terjadi knocking alias detonasi, di mana campuran bensin dan udara meledak terlebih dahulu sebelum terbakar oleh busi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tenaga horsepower. Nah, horsepower ini kan merujuk kepada satuan dari tenaga kuda, di mana 1 horsepower akan sama dengan 745,7 watt. Horsepower pada mesin terbagi menjadi 3, yaitu indicated horsepower, brake horsepower, serta frictional horsepower. Yang pertama, kita akan membahas indicated horsepower atau IHP. IHP ini adalah tenaga yang dihasilkan di silinder karena ekspansi gas, dan tenaga ini masih meniadakan friksi, heat loss, dan entropi dalam sistem, serta merupakan nilai teoritis tenaga pada mesin. Jadi IHP ini rumusnya sebagai berikut, PM dikali A dikali L dikali N. PM adalah mean indicated pressure yang akan kita bahas di slide berikutnya. Ada juga luas piston, panjang stroke, dan nomor power stroke yang perlu diketahui untuk menghitung IHP. IHP ini dapat dihitung dari tekanan yang berkembang dalam silinder dengan engine indicator yang digunakan untuk menghitung mean indicated pressure-nya. Selanjutnya ada BHP atau brake horsepower. BHP ini adalah tenaga yang tersedia di shaft propeller, biasa juga disebut shaft horsepower. Nah, BHP sendiri merupakan sebagian kecil dari IHP karena dari IHP menuju BHP terjadi berbagai macam frictional loss mulai dari cincin piston, crosshead, top end bearing, dan lain-lainnya, sehingga nilai dari BHP sendiri hanya merupakan sebagian dari nilai IHP. Karena sebagian dari nilai IHP lainnya berubah menjadi FHP, karena frictional loss yang sudah dijelaskan. Nilai ini diukur dengan menerapkan resistance torque pada brake di shaft, panas dari gesekan akan dibawa oleh air yang bersirkulasi. BHP dapat dirumuskan sebagai berikut, 2Pi Nf kali R, di mana N adalah revolusi per detik pada mesin atau RPM, yang kemudian dibagi 6.000 ya untuk mendapatkan nilai N-nya. Kemudian ada juga F dan R. F adalah gaya, R merupakan radius gaya. Karena F kali R sama dengan torsi, maka dapat juga dirumuskan 2Pi N kali T, di mana T adalah torsi shaft mesin. Selanjutnya adalah frictional horsepower. FHP ini tadi merupakan nilai dari IHP yang akhirnya menjadi frictional loss. Tenaga ini merupakan tenaga yang digunakan mesin untuk menghadapi friksi dari bagian yang bergerak, untuk menarik bahan bakar, mengeluarkan knalpot, serta aksesoris mesin lainnya. FHP ini adalah perbedaan antara IHP dengan BHP. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke bagian kedua, yaitu efisiensi pada mesin. Yang pertama yaitu indicated thermal efficiency. Indicated thermal efficiency adalah rasio dari indicated power atau IHP yang dihasilkan oleh mesin dengan fuel power-nya atau tenaga yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar. Nah, indicated thermal efficiency ini dapat diukur setelah kita menemukan IHP, kemudian IHP dibagi dengan fuel power atau heat input. Yang jika diketahui nilai kalorifik bahan bakar dan laju aliran massa bahan bakarnya, dapat kita cari fuel power untuk menghitung indicated thermal efficiency. Selanjutnya ada brake thermal efficiency. Hampir mirip dengan indicated thermal efficiency, namun di sini kita membagi dengan BHP. Kita membagi BHP dengan heat inputnya. Brake thermal efficiency ini menunjukkan jumlah tenaga yang diambil oleh crankshaft mesin dari total tenaga yang dihasilkan oleh pembakaran atau combustion bahan bakar. Selanjutnya ada mechanical efficiency.
mechanical efficiency ini adalah rasio BHP dengan IHP dari mesin. Nah, rasio ini mengukur efektivitas dari mesin untuk mengubah tenaga input yang masuk ke mesin menjadi tenaga output yang keluar. Atau juga bisa juga dirumuskan selain BHP per IHP, dapat juga dirumuskan BHP per BHP tambah FHP, jika diketahui FHP dari mesin. Selanjutnya ada volumetric efficiency. Nah, atau VE. VE ini adalah rasio volume sesungguhnya dari udara yang dihisap oleh piston dengan swap volume dari mesin. Mesin dengan 100% VE berarti 100% udara di silinder yang dapat ditampung secara teoritis dapat dimasukkan. Semakin besar VE mesin, maka semakin besar pula power maupun torsi dari mesin. VE yang rendah berarti pembakaran tidak sempurna di mesin, karena mesin menyedot lebih sedikit udara ataupun campuran udara dan bahan bakar. VE ini dihitung melalui pembagian actual volume dengan swept volume atau piston displacement pada satu silinder. Di sini juga dapat dirumuskan VA per Pi per 4 besar bor kuadrat dikali besar stroke, sebagaimana rumus dari volume displacement. Mesin 4 stroke umumnya mempunyai VE 85-90%, mesin 2 stroke 70-80%, sementara untuk turbocharger bisa mencapai 100% atau bahkan lebih, karena pada mesin ini udara yang terkompresi dipaksa untuk masuk ke dalam mesin, sehingga menghasilkan nilai volumetric efisiensi yang lebih tinggi. Selanjutnya ada relative efisiensi, yang didefinisikan sebagai rasio antara indicated thermal efficiency dengan efisiensi thermal dari siklus yang reversible secara teoritis. Nilai ini dapat diukur melalui pembagian antara indicated thermal efficiency dengan air standard efficiency. Air standard efficiency ini rumusnya sebagaimana yang ada di gambar, mempunyai perbedaan ya antara petrol engine dan diesel engine dalam rumus air standard efisiensinya. Sekarang kita menuju ke bagian ketiga, bagian terakhir, yaitu parameter performa mesin. Untuk menilai parameter performa mesin dapat dilihat dari berbagai macam nilai atau parameter. Yang pertama yaitu mean effective pressure, yaitu merupakan konstanta tekanan teoritis yang jika terjadi di piston selama power stroke akan menghasilkan network yang sama dengan network di satu siklus komplit. Mean effective pressure atau MEP ini ya merupakan salah satu parameter performa mesin untuk menilai mesin terlepas dari displacement engine-nya. Ada berbagai macam jenis MEP, contohnya mulai dari BMEP atau brake mean effective pressure, ada juga friction mean effective pressure, gross indicated mean effective pressure, dan lainnya. Di sini kita akan berfokus ke BMEP. BMEP ini dapat dirumuskan sebagai 2PT kali N per volume displacement, di mana nilai N sama dengan 1 untuk mesin 2 stroke dan bernilai 2 untuk mesin 4 stroke. T sendiri adalah torsi, dan VD volume displacement. Selanjutnya ada specific power output, atau biasa disebut juga power to weight ratio. Nilai ini merupakan ukuran dari performa mesin yang didefinisikan sebagai power output sebuah mesin dibagi dengan masanya. Satuannya adalah watt per kilogram atau horsepower per LB. Nah, nilai ini merupakan jumlah tenaga per unit piston displacement, yang mana merupakan nilai presisi dari ukuran internal mesin. Nilai ini digunakan sebagai parameter untuk melihat kemampuan menghasilkan tenaga dari sebuah mesin terlepas dari ukurannya. Di sini ada beberapa contoh dari tipe mesin serta specific power-nya. Selanjutnya ada specific fuel consumption. Specific fuel consumption ini adalah intinya merupakan jumlah bahan bakar yang dikonsumsi mesin untuk menghasilkan satu unit tenaga. Nah, parameter ini digunakan untuk membandingkan efisiensi mesin yang satu dengan yang lainnya. Specific fuel consumption ini dibagi menjadi dua, yaitu thrust specific fuel consumption atau TSFC dan brake specific fuel consumption atau BSFC. Semakin kecil TSFC dari suatu mesin, maka mesin tersebut akan semakin efisien, karena jumlah bahan bakar yang dibutuhkan lebih sedikit untuk menghasilkan thrust yang sama. Di sini ada contoh dari turbojet dan turbofan, di mana untuk jumlah fuel yang sama, yaitu 2000 lbm per jam, turbojet menghasilkan thrust sebesar 2000 lbs, sementara turbofan menghasilkan thrust 4000 lbs. Dapat dilihat juga nilai TSFC dari turbofan sebesar 0,5. Dapat dilihat bahwa dengan bahan bakar yang sama, dengan jumlah bahan bakar yang sama, turbofan dapat menghasilkan thrust yang lebih tinggi, sehingga turbofan lebih efisien, karena nilai TSFC-nya lebih kecil daripada nilai TSFC dari turbojet. Selanjutnya ada mean piston speed.
Ya, ini merupakan kecepatan rata-rata piston dalam mesin. Dia merujuk kepada kecepatan rata-rata piston saat bergerak ke atas dan ke bawah pada setiap rotasi crankshaft. Nilainya selalu berubah untuk setiap titik yang dilalui piston, karena piston sendiri berhenti saat mencapai TDC dan BDC saat melakukan rotasi. Nilainya didapatkan dari 2 kali nilai stroke dikali RPM dibagi dengan 60. MPS ini dia berbanding lurus dengan tenaga. Berdasarkan rumus tenaga atau power sama dengan MPS dikali C. C adalah 2 untuk mesin 4 stroke dan 1 untuk mesin 2 stroke. Dari rumus ini dapat dilihat bahwa semakin besar mean piston speed dari sebuah mesin, maka semakin tinggi juga tenaga yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Selanjutnya ada air fuel ratio, yang merupakan rasio perbandingan antara udara dan bahan bakar yang masuk ke ruang bakar. Ini merupakan faktor penting yang mempengaruhi kesempurnaan proses pembakaran atau combustion di ruang bakar. Pembakaran yang sempurna mempunyai rasio perbandingan AFR 14,7 banding 1. Maksudnya adalah campuran memiliki perbandingan 14,7 udara dan 1 bahan bakar, yang disebut juga stoichiometric mixture. Kondisi AFR ini ada 3, yaitu pertama AFR kaya, yang dimana AFR kaya ini mengandung lebih banyak bahan bakar, sehingga pemakaian bahan bakar lebih boros, serta menghasilkan emisi pembakaran. Emisi ini ya tentunya bisa membentuk kerak ya pada ruang bakar, serta menghasilkan knocking atau bunyi tidak normal saat mesin dioperasikan. Yang kedua yaitu AFR miskin, yang mengandung lebih banyak udara serta lebih sedikit bahan bakar. Hal ini menyebabkan tenaga mesin yang lebih kecil serta suhunya lebih cepat panas. Yang ketiga yaitu campuran yang ideal, ini menghasilkan kinerja mesin yang lebih baik dan optimal, serta menyebabkan pemakaian bahan bakar dan pembakaran menjadi lebih efisien. Yang terakhir yaitu nilai kalorifik bahan bakar. Nilai ini merupakan jumlah panas yang dihasilkan dari pembakaran sebuah bahan bakar di tekanan konstan dan kondisi normal. Nah, di sini ada tabel dari nilai kalorifik untuk macam-macam fuel atau macam-macam bahan bakar, mulai dari amonia, hidrogen, metana, butanol, bahan bakar diesel, dan lain-lainnya. Nilai kalorifik yang tinggi berarti air hasil pembakaran seluruhnya terkondensasi. Panas yang terkandung dalam uap air dapat diperoleh kembali. Nilai kalorifik yang rendah berarti produk pembakaran mengandung uap air. Panas dalam uap air tidak diperoleh kembali. Nilai kalorifik ini atau CV ini seperti yang sudah kita bahas sebelumnya dapat digunakan untuk menghitung beberapa power ya dalam mesin. Contohnya seperti tadi BHP dan IHP, di mana dibutuhkan nilai dari CV atau nilai kalorifik. Untuk efisiensi lebih tepatnya ya, untuk menemukan fuel power untuk menghitung indicator thermal efisiensi serta break thermal efisiensi. Nah, setelah pembahasan mengenai 3 bagian tersebut, di sini ada contoh soal dari permasalahan unjuk kerja mesin. Di sini sebagai contoh ada mesin 4 stroke dengan 6 silinder dengan bor 80 mm dan stroke 76 mm. BHP 200 di 1000 RPM dengan mengkonsumsi 20 kg bahan bakar selama 1 jam. Di sini kita ingin mencari poin-poin yang ada di bawah, mulai dari volume displacement, torsi, BMEP, sampai dengan konsumsi bahan bakar per jam. Pertama, tentu kita tuliskan dulu apa yang kita ketahui, jumlah silinder, N, D, L, untuk kemudian dimasukkan ke dalam rumus untuk menghitung nilai-nilai yang ada di sini. Nah, sekarang kita menuju ke penyelesaian. Pertama untuk volume displacement, karena merupakan P per 4 D kuadrat kali L kali M, dan kita sudah mengetahui nilai D yaitu nilai bor, L-nya stroke, dan M adalah jumlah silinder, kita dapat langsung menghitung volume displacement-nya, yaitu sebesar 2290,944 cc. Torsi didapatkan melalui rumus BHP, di mana BHP sama dengan 2PN kali T, maka dapat digunakan, karena nilai BHP sudah diketahui, dan nilai N juga sudah diketahui, dapat kita hitung nilai torsinya. Dan didapatkan nilai sejumlah 142,58 Nm. Selanjutnya ada BMEP, yaitu 2PTN per volume displacement. Karena torsi sudah kita temukan tadi, kita dapat mencari BMEP-nya. Karena volume displacement juga sudah kita cari, yaitu sebesar 2,29 meter kubik. Nah, di sini dapatkan hasil sejumlah 895,4024 Pascal.
Untuk brake specific fuel consumption dapat dicari melalui konsumsi bahan bakar dibagi dengan BHP mesin, yaitu 20 dibagi 200 sama dengan 0,1 kg per BHP. Maksudnya adalah dibutuhkan 0,1 kg untuk menghasilkan 1 BHP. Selanjutnya, brake thermal efficiency dapat dicari melalui pembagian BHP dengan heat input, yaitu 200 dibagi dengan 442,89, didapatkan nilai sejumlah 45,16%. Nah, untuk IHP sendiri, karena kita sudah mengetahui efisiensi mekanis dari mesin, yaitu sebesar 80% atau 0,8, dan kita sudah mengetahui nilai BHP, kita dapat mencari nilai IHP, karena efisiensi mekanis merupakan BHP dibagi dengan IHP, maka IHP adalah BHP dibagi dengan efisiensi mekanis, didapatkan nilai sejumlah 250 horsepower. FHP, karena merupakan pengurangan dari IHP dan BHP, dapat kita cari juga, dan didapatkan nilai 50 horsepower untuk friction horsepower-nya. Terakhir, untuk konsumsi bahan bakar per jamnya dapat dicari melalui perkalian brake specific fuel consumption dan brake horsepower dari mesin. Didapatkan angka sejumlah 59,8 kg per jam. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan di presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.